selamat berjumpa para sobat ceria. Kali ini saya akan membawakan mewakili dari Hidup Ceria. Teman-teman, perkenalkan saya Dwi Harko dan saya akan mewawancarai Kak Siska. Nah, ini kali ini kita masih dalam rangka 17 Agustusan ya, dalam rangka rangkaian video yang diselenggarakan oleh Hidup Ceria dari 1 sampai 17 ya. Dan dengan tema merayakan kemerdekaan diri dan bangsa, membangun kesadaran sebagai tonggak kemerdekaan sejati. Ini temanya sangat dalam sekali dan malam ini, nah ini yang perlu Anda perhatikan. Hari ini, detik ini, malam ini, di saat Anda nonton video ini, saya akan menanyakan kepada Kak Siska tentang temanya yang khusus untuk video ini tentang do not listen, tell, or by story. Ini suatu tema yang sangat mendalam, yang dimana kita sebagai manusia hidup sudah sekian lama pasti punya story. Story itu apa? Bagaimana story itu mempengaruhi hidup kita? Bagaimana story itu nanti bisa memberdayakan diri kita? Dan bagaimana story itu bisa memerdekakan diri kita? Ini akan kita tanyakan langsung pada Kak Siska. Tetapi sebelumnya, para sobat ceria, perkenalkan dulu ya Kak Siska, tapi lebih baik dia memperkenalkan dirinya sendiri daripada nanti saya yang nyebut perkenalannya, kan tidak afdol gitu. Oke, silakan Kak Siska perkenalkan dirinya. Halo teman-teman semuanya. Halo Kak Arko, terima kasih atas kesempatannya. Saya diperbolehkan untuk gantian berbagi sharing mengenai salah satu tools dari Access Consciousness ini. Sebelum kita mulai, saya perkenalkan diri dulu. Saya adalah Francisca, saya seorang bars facilitator. Saya sudah memilih mendalami Access sejak 2019. Dan sekarang saya juga sudah bars facilitator bagi teman-teman yang ingin bertanya lebih lanjut tentang apa itu Access Bars, Access Consciousness, bisa langsung kontak saya atau kontak Hidup Ceria. Oke, luar biasa. Kak Siska ini seorang bar fasilitator dan kalau ngomongin tentang sertifikasi atau keilmuannya sudah banyak yang diikutin ya, dari Foundation, dari TTTI, lalu dari body process, dan yang lain-lainnya. Kalau nanti saya sebutkan videonya 30 menit itu cuma bahas sertifikasinya dia, nggak afdol ya, nanti malah kita waktunya jadi habis gara-gara itu. Oke? Nah, kalau Anda yang pengen lebih kenal lagi nanti tentang layanan Kak Siska dan sebagainya, nanti silakan hubungin Kak Siska atau bisa juga langsung kontak ke Hidup Ceria. Nah, teman-teman, malam ini kita tadi mau ngomongin tentang apa itu story. Selama ini, hidup saya ini kan penuh dengan story, masa lalu dan sebagainya. Lalu story ini kan juga mempengaruhi saya, mempengaruhi belief system saya. Kok temanya sekarang ngangkat story? Nah, Kak Siska, boleh diterangkan sedikit dulu ini dari hal yang paling basic dulu aja tentang definisinya story untuk diakses nih apa sih maksudnya? Oke, thank you Pak Arko. Jadi salah satu key dari 10 keys yang di-sharingkan oleh dalam bukunya berjudul 10 Keys to Total Freedom, itu ada karangan dari Dane Heer dan Gary M. Douglas. Itu buku keren banget. Nah, itu di sana sebenarnya tools akses itu banyak banget, tapi dalam buku itu disebutkan 10. Dan salah satu keys-nya adalah do not listen, buy, or tell story. Nah, untuk mengetahui lebih dalam apa itu stories, kita harus tahu apa makna stories itu sendiri. Nah, story itu sebenarnya adalah point of view. Start dari stories itu point of view. Dan ketika kita meminta validasi dari orang lain mengenai point of view kita, nah itu berupa stories. Nah, tujuan dari validasi mengenai point of view kita adalah kita ingin dianggap benar.
bahwa Hmm. pilihan kita itu benar, bahwa apa yang kita alami itu adalah benar. Nah, di sanalah bermulanya stories Kak Arko. Oke, luar biasa. Nah, Kak Siska boleh diceritakan sedikit stories ini kan kita ini kan hidup dari juga berbagai stories ya. Nah, contoh stories yang tidak memberdayakan kita itu seperti apa sih contohnya? Banyak banget Kak Arko. Mm-mm. Dari kita itu tinggal di ribuan stories ya. Ya. Kita sudah banyak sekali dijejali oleh story-story. Ada yang memberdayakan, ada juga yang tidak memberdayakan. Nah, story yang tidak memberdayakan itu buat aku ya, ini adalah pengalaman aku. Oke. Yang tidak memberdayakan itu buat aku misalnya Mm-mm. hidup itu adalah perjuangan. Oke. Ini umum banget nih dengar kayak gitu. Ya, nah ini banyak sekali disampaikan oleh orang-orang luar. Bagaimana jika hidup itu bukanlah sebuah perjuangan? Hidup Mm-mm. itu adalah sebuah petualangan yang bisa dinikmati dengan seru. Ya, ya, ya. Nah, itulah story-stories yang sangat kita anggap itu hal-hal yang biasa sehingga kita tidak menyadari itu adalah stories. Oke. Oke, Kak Siska. Nah, ini sekarang pertanyaan berikutnya ini. Cukup menarik juga tentang story tadi ya. Lalu tujuan dari story dalam realitanya itu seperti apa sih, Kak? Jadi tujuan dari stories itu sendiri adalah seperti yang saya sudah katakan sebelumnya, tujuan dari stories adalah untuk memvalidasi bahwa pilihan kita itu adalah benar. Banyak orang yang berfungsi dari aku akan melakukan hal ini menjadi benar ketika aku ada validasi dari orang lain. Bahwa jika aku melakukan segala sesuatunya benar menurut kacamata orang lain dan juga menurut kacamataku, maka semuanya akan baik-baik saja. Nah, itu adalah salah satu tujuan dari stories. Nah, dan seringkali stories itu ditujukan untuk melakukan pembenaran, Kak Arfon. Oke. Dan dalam bukunya Gary itu menjelaskan begini, uh, saat dia sedang memfasilitasi seorang wanita yang ingin memperbaiki hubungan dia dengan ibunya, kemudian Gary bertanya kepada wanita itu, kamu apa sudut pandang kamu tentang apa point of view kamu tentang ibu kamu? Dia bercerita bahwa ibunya itu seorang yang brengsek lah segala macam bla 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 bla. Kemudian Gary bertanya, apakah kamu sedang sedang apa ya mencoba mengubah ibumu daripada untuk memperbaiki hubungan kalian? Kemudian Gary mengajukan beberapa pertanyaan. Dia ingin menggali tentang menggali titik di mana stories ini tercipta. Nah, ini penting banget. Kadang titik stories ini tercipta itu tidak sesuai dengan story itu sendiri, nggak ada hubungannya. Dan diketahui pada fasilitasi itu bahwa sebenarnya wanita itu hanya ingin ibunya memberikan waktu lebih untuknya. Nah, nggak ada hubungannya kan antara stories mengenai ibunya dan juga titik di mana stories itu tercipta. Kemudian, nah ini ada yang seru Kak. Oke. Mhm. Kadang orang tujuan dari stories itu adalah menciptakan sebuah connections dengan orang yang memiliki stories yang sama. Misalnya nih, aku lagi sebel sama Kak Arko. Kemudian aku akan mencari orang yang juga sepertinya juga sebel nih sama Kak Arko. Banyak nggak kejadian seperti itu Iya, dalam iya, iya. Oke. Betul, betul. Nah, kemudian ketika kita bersama, itu seperti aku merasa memiliki sebuah connections dengan orang ini atas dasar judgement yang sama dengan terhadap kakak Arko. Nah, sebenarnya itu bukan storiesnya yang penting, tapi keterhubungan merasa tidak sendiri ini yang dicari. Kemudian
tujuan ketiga dari sebuah story adalah untuk membuat orang lain apa ya, tidak melihat pilihan. Jadi sama ketika aku ngejudge ke Arko, nyebelin, orang yang aku ajak untuk judgment yang sama ke Arko itu tidak melihat pilihan lain. Nah, disitulah teman aku ini membeli storiesku dan aku menjual storiesku ke dia. Oke. Sungguh menarik sekali ini jadi ya. Jadi story ini kadang-kadang memang kita pakai untuk membentuk kelompok yang seragam gitu lah istilahnya. Karena saya benci pada seseorang, nah saya biar merasa punya temen nih benci pada seseorang itu saya mungkin kesana kemari ketemu orang-orang yang uh, punya pengalaman yang mungkin hampir sama dengan terhadap orang itu sehingga kita bentuk sebuah kelompok seperti itu ya Kak Siska ya. Dan berapa banyak dari kita itu mempunyai rasa ingin diterima, apa ya? Sebenarnya aku nggak benci-benci amat sih, nggak punya judgement sama dia sih. Cuma ketika aku ingin merasa diterima oleh orang itu, maka aku ikut-ikutan. Ini. Jadi sebenarnya saya nggak terlalu benci, tapi supaya saya itu diterima oleh kelompok saya ini, saya ikut-ikutan membenci orang itu. Atau bahkan ya katakanlah nanti kalau ketemu sama orang itu mau ajak foto aja takut gitu lah istilahnya ya kan nanti dengan komunitas saya nanti saya dijauhin gitu ya kesannya seperti itu ya. Artinya kita jadi terkungkung gitu ya. Yes, kita malah terjatuh ke dalam judgment dan itu adalah bukan awareness. Oke. Kita memilih untuk menjadi aware, maka yang kita akan lakukan adalah apa yang tidak aku sadari di sini. Oke. Oh, ternyata aku cuma merasa ingin diterima. Begitu. Oke. Nah, Kak, ini kan tadi tentang melakukan validasi ya lalu tentang story itu sendiri. Nah, tadi juga untuk membangun koneksi. Sebenarnya berarti story ini juga, mohon maaf ini pengalaman pribadi ya Kak ya. Ini untuk kayak saya yang dulunya seorang sales, saya seorang marketing, saya jadi kepikir, oh berarti saya dulu juga pakai story ini untuk meyakinkan klien saya. Jadi story ini juga bisa saya gunakan untuk pekerjaan saya, no problem kan sebenarnya. No problem. Jadi gini, Kak, Ah, berapa banyak kita hidup profesi ah, kita melalui stories. oke. Dulu itu stories. Hmm, Kemudian bahkan Access Consciousness ketika membaca semua bukunya itu banyak yang stories. Cuma perbedaannya adalah ini stories yang empowering. Jadi oke. kita tidak membutuhkan validasi dari orang lain. Ini bisa disebut story sebagai example, sebagai contoh, sebagai yang untuk mengempowering. Contohnya adalah misalnya aku menggunakan tools ini. Jadi kayak contoh ini loh, aku menggunakan tools ini untuk situasi seperti ini. Oke. Tapi aku tidak berusaha untuk meyakinkan kamu untuk mengikuti caraku dan aku tidak minta divalidasi bahwa aku benar. Oke, yes. Gary selalu berkata, Gary atau Dean selalu berkata, do not believe me, jangan percaya aku. Percayai dirimu. Ketika pengalamanku tidak sama dengan pengalamanmu. Sesuatu yang works buat aku mungkin belum tentu works buat kamu. Nah, makanya di Access Bars pun dia akan memberikan challenge kepada kita untuk melakukan challenge 25 kali kalau nggak salah, supaya kamu mengalami sendiri. Seperti apa? Jangan percaya kata dia. Coba katamu itu seperti apa? Begitu. Oke. Tadi ada dua kata yang mungkin sedikit berseberangan ini mungkin bisa dipertajam, Kak. Berarti ada story dan ada example. Ya. Nah, ini perbedaannya seperti apa sih sebenarnya menurut Kak Siska? Jadi kalau stories, ketika kita menceritakan stories kepada orang lain, kita itu membutuhkan validasi bahwa perbuatan kita tuh benar. Oke. Yang aku alami itu ya benar gitu loh. Yes. Misalnya Ya. punya apa ya?
point of view, sudut pandang bahwa cowok itu nggak ada yang benar, cowok itu suka selingkuh gitu. Kemudian Oke. aku berusaha mengajak orang lain untuk mempercayai aku bahwa cowok itu bukan selingkuh. Dan ketika aku diselingkuhi, sangat normal ketika aku merasa sedih, aku merasa desperate dan lain-lain. Nah, itu stories. Tapi Hmm. tanpa kita tidak mengajak orang lain untuk memvalidasi perasaan kita, memvalidasi pikiran kita, itu tidak. Tapi justru cuma aku gunakan ini begini caranya, tapi it works for me, tapi belum tentu works buat kamu. Itu bedanya Hmm. gampang. Oh, oke. Jadi saya jadi kembali lagi dari yang cerita tentang Gary dan Gin ya, karena dia mempunyai tools akses, dia memakainya, lalu dia mengajak kita, yuk kalau kamu percaya, coba, dan nanti kamu berceritanya karena pengalamanmu sendiri, bukan hanya kata Gary gitu ya, kata Dean gitu ya. Jadi lebih eksperiental kita gitu ya, istilahnya seperti itu ya. Betul, betul. Dan gini Kak Arko, Mhm, mhm. itu tidak melulu hal yang jelek gitu loh. Mhm, Nah, ketika kita bekerja sebagai seorang konselor, mhm, mhm. diminta untuk mendengarkan cerita, Iya, iya. ya itu works buat kita sebagai seorang konselor atau seorang guru, ya kan? Mhm, mhm, mhm. Mendengarkan cerita itu bisa dimulai dengan dua pertanyaan Kak Arko. Ketika ada orang datang ke Kak Arko Mhm, dan mhm. mulai bercerita, coba tanyakan, ini orang mau divalidasi atau difasilitasi? Oke, Itu oke, dua oke. hal yang berbeda. Divalidasi adalah ketika dia hanya ingin menceritakan ceritanya tanpa minta difasilitasi. Dan yang perlu Kak Arko lakukan adalah mendengarkan. Oke, oke, Atau oke. mungkin menaikkan rate mendengarkannya Kak Arko. Itu menyenangkan itu ya kan. Nah, itu untuk validasi. Jadi ketika kita tahu tujuan orang itu untuk bercerita, kita ngerti bagaimana harus bereaksi, bukan bereaksi, bagaimana kita akan melakukan aksi. Hmm. Kemudian atau yang kedua itu adalah ini orang bercerita untuk difasilitasi. Nah, ketika orang datang bercerita untuk difasilitasi, kita akan mulai semuanya dari pertanyaan terhadap orang itu. Biarkan dia yang menggali sendiri, em, menggali dirinya sendiri. Oke. Dan seperti kata saya sebelumnya, ajak dia untuk menemukan titik awal di mana stories itu tercipta. Hmm, hmm, Jadi kita tidak muter ada apa dengan stories ini, no. hmm, Karena ketika kita itu akarnya nggak akan dapet. Jadi hmm. kita kembali ke titik di mana stories itu mulai tercipta itu dari apa sebenarnya akar permasalahan, apa akar dari terciptanya stories itu apa? Oke. Yes. Oke, nah Kak, ini kan dalam keseharian kita, kita ini kan banyak terkepung oleh stories gitu ya istilahnya ya. Dalam keseharian kita, bahkan kita hidup pun apa ya istilahnya, dalam kita hidup pun ini kan saya ada hari ini kan juga karena story saya masa lalu gitu ya. Nah, tapi begini yang mau saya tanyakan sebenarnya Kak Siska, bagaimana supaya kita terhindar dari realitas story itu sendiri? Selalu questions. Jadi gini, Oke. ada antidot atau yang bisa menggugurkan stories itu, Mhm, artinya being present. mhm, Stories itu adalah masa lalu. mhm. Detik saya sekarang, sedetik sebelumnya itu udah masa lalu. Oke. Jadi ketika kita present, kita tidak terjebak dalam stories. Misalnya, ada teman saya datang bilang, Kak Arko itu nyebelin loh. Ya mungkin di detik dia ketemu Kak Arko, ya mungkin kamu sedang berperan menjadi orang nyebelin. Tapi Hmm, saya berhadapan dengan Kak Arko saat ini, tinggal present.
apa yang diperlukan orang ini. Jadi satu, present. Oke, Kemudian melihat segala sesuatunya itu sebagai interesting point of view. Jadi ketika oke, orang menceritakan, oh interesting ya, ini orang punya apa sudut pandang seperti itu, punya cerita seperti itu. Kemudian adalah always in questions, selalu bertanya, ya apa di balik ini, apa yang ada apa di balik cerita ini gitu. Ada apa di balik cerita? Apa yang diperlukan apa ya supaya ada hidden agenda kah? Ada conclusion kah? Ada asumsi kah di sini? oke. Kak, tadi yang pertama saya mau balik dulu yang pertama tadi Kak, tentang being present. Nah, artinya di saat saya berhadapan dengan seseorang itu saya tidak termakan ya, kalau tadi kan Kak Siska contohkan tentang, oh kalau saya itu nyebelin dari kata orang lain gitu ya, tapi di saat saat menghadapi saat itu, kita kayak seakan-akan harus hadir di saat itu dengan perspektif yang ada saat itu juga berarti ya, seperti itu ya? Ketika kamu present, kamu bisa menyadari segala hal, termasuk Oke, apa yang kita perceive energinya dari orang di hadapan kita. oke. Ini match nggak antara ceritanya dan energinya itu match nggak? Dan itu Hmm. seru banget sih ketika itu nggak match, berarti kita tahu bahwa ada sesuatu yang tidak sinkron di situ. Wah, ini paling bahaya nih berarti kalau mau mau bohong bisa ketahuan ini berarti ya. Nah, tadi yang tentang being present masih ada satu lagi yang ganjal di pikiran saya ini Kak. Eh, jadi artinya kita ini melihat segala sesuatunya bukan baik buruk, bukan bukan masalah masa sekarang, tapi segala sesuatunya dengan cukup menarik aja berarti ya. Karena mungkin ya memang kalau mungkin dengar cerita saya tadi yang dicontohkan saya masa lalu agak mungkin jahat. Nah, masa sekarang bagaimana? Jadi kita netral aja berarti ya seharusnya dalam kondisi being present itu ya. Uh, yes, ketika kita berfungsi dari interesting point of view, Hmm. kita tidak memandang segala sesuatu baik buruk benar. Oke. Oh ini poin yang kedua tadi ya berarti ya. Oke. Dan Mm-mm. kita being present, kita tanpa judgment, tanpa point of view, kita bisa melihat segala sesuatunya itu clear apa adanya. Dan bukan berarti ketika kita berhadapan dengan orang yang punya hidden agenda di kita menghindarinya. Enggak, karena tujuan dari akses bukan untuk melawan realita, tapi kita cukup aware aja. Oh, ini orang ada hidden agenda nih. Nah, apa yang diperlukan? Apa yang diperlukan supaya aku bisa melihat dengan jelas hidden agendanya, dan ketika kita memutuskan untuk bekerja sama, apa yang diperlukan supaya semuanya work well. Oke. Ya, ini berarti sebenarnya udah masuk ke ranah ke tahap ya apa yang poin kedua ya, yang tadi interesting point of view ya istilahnya. Itu apa sih Kak? Boleh dijelaskan? Ini kan Sobat Ceria tidak semuanya adalah teman-teman dari akses ya. Mungkin di antara teman-teman Sobat Ceria yang menikmati video-video ini, itu juga masih banyak orang yang belum mengerti apa sih itu. Kalau nggak salah singkatannya jadi IPOV gitu ya, kalau disingkat ya. Oh, boleh dijelaskan dikit itu Kak? Ya, jadi IPOV itu interesting point of view ketika Mm-mm. melihat segalanya sebagai sesuatu yang menarik. Hmm. Kita ada kanan kiri, kita tuh ada di tengah-tengah. Oh, menarik ya. Oh, dia punya pemikiran ini menarik ya. Karena kenapa kita tidak menciptakan polaritas antara benar dan salah? Karena ketika kita menciptakan benar, maka kita akan menciptakan salah. Dan kita Hmm. tidak bisa melihat segala sesuatunya apa adanya. Dan Hmm. kita terkungkung pada judgement benar dan salah, kita tidak melihat ada apa ya, possibilities yang lain. Jadi Hmm. aku memandang Kak Arko itu sebagai orang yang baik saja, ya kan? Baik, Hmm. itu nggak bisa ngelihat bahwa mungkin di saat yang lain Kak Arko tuh punya hidden agenda dia. Oke. Dan ketika Hmm. aku melihat Kak Arko itu sebagai yang jahat aja, aku tidak bisa melihat
ada kemungkinan Kak Arko tuh juga saat itu dia mau berbuat baik loh sama aku gitu. Dia langsung tolak karena aku menganggap Kak Arko jahat gitu loh. Jadi interesting point of view itu tidak memandang segala sesuatu dari benar dan salah, baik dan benar. Kita cuma melihat apa adanya dan kita bisa memutuskan, oh Kak Arko tuh seperti ini gitu, tanpa ada judgement di belakangnya. Oke, jadi kita bisa melihat semua story yang masuk ke kita atau yang ada di lingkungan kita itu hanya dengan kata, wah menarik gitu ya. Iya. Artinya kita netral. Wah ini Indonesia banget ini ya. Sahabat ceria, ini kan kita dalam rangka memperingati 17 Agustus ya, dalam rangka kita memperingati kemerdekaan Indonesia. Ini kayaknya walaupun ini idenya dari dari pendiri Akses ini dari luar begitu ya. Tapi ini kayak Indonesia banget gitu. Coba bayangkan teman-teman, ini kayak kalau saya jadi teringat slogan Indonesia banget itu apa? Bhinneka Tunggal Ika itu ya kan. Jadi kita itu bisa ngelihat semuanya itu menarik, berbeda-beda ya, berbeda-beda ya udah cukup kita nikmatin itu suatu hal yang menarik. Oh, pandangan kamu kayak gini, pandanganku kayak gini. Lalu keyakinanmu kayak gitu, keyakinanku kayak gini. Oke, ini menjadi suatu hal yang berbeda dan sangat saling bukan tadi jatuh pada judgement ya artinya, tapi kita netral. Jangan memilih untuk menilai itu baik atau menilai itu jahat gitu ya, istilahnya seperti itu. Wah, ini Bhinneka Tunggal Ika banget ini dan sangat cocok banget sahabat ceria dengan kita di Indonesia ya. Makanya mungkin nanti teman-teman yang lain yang menikmati video ini bisa mulai memperdalam, mencari tahu, belajar akses yang lebih dalam ya, karena seperti Kak Siska ini, akses ini tidak hanya akses bar saja, toolsnya banyak banget. Salah satunya malam ini yang kita bahas tentang story, ini juga bagian dari toolsnya. Dan ini ya Bhinneka Tunggal Ika banget lah, Indonesia banget gitu ya. Oke, saya mau lanjut Kak Siska. Nah, ada tips berikutnya lagi nggak supaya kita tidak jatuh pada tentang story tadi kan sempat Kak Siska di depan juga sempat menyebut ada istilah anti dot ya, istilahnya apa itu tadi, boleh ditambahkan Kak kalau ada yang lain. Gini, akses itu hadir bukan untuk melawan realita, karena di ribuan stories. Nah, tapi dengan kita mengetahui tools yang sudah disiapkan oleh Akses dan kita bersedia mempraktekannya, kita tuh langsung tahu gitu loh bahwa kita aware dengan questions, ini apa ya? Ini apa yang sebenarnya? Sinkron nggak energinya? Kok memang tidak sinkron ya berarti ada something di sana. Nah, itu kontribusi Akses untuk kemerdekaan diri sih. Jadi kita dalam trauma drama orang yang sebenarnya bukan punya kita, dan kita bisa memilih something else yang lebih work buat kita. Misalnya ketika ada orang yang tadi seperti saya bilang, dia mempunyai trauma dan drama tentang pasangan, bahwa pasangan itu menyebalkan, tukang selingkuh, saya cuma menjawabnya, oh interesting, kamu punya sudut pandang yang menarik, tapi saya memilih yang lain. Saya memilih tidak mempunyai sudut pandang apapun tentang tentang pasangan. Gitu. Jadi kita bisa melihat possibilities lain. Oh ternyata ada loh sesuatu pasangan di sana yang ngayomi, yang bisa ngerti. Jadi kita tidak terjebak dalam trauma dan drama orang atau cerita orang. Oke, jadi kayak kesannya gini ya Kak ya, kalau boleh nanti tolong dikoreksi kalau ini. Saya mencoba untuk pakai bahasa awam, mungkin beberapa sobat ceria juga masih sangat awam dengan hal tentang ini. Jadi kalau ada story dari orang lain, kita hanya tadi melihat itu hanya menarik dan kita tidak, tanda kutip, tidak mengamini ya. Yes. Tidak mengamini tentang ini tentang story itu sendiri gitu ya. Oke. Dan selalu
selalu berfungsi dari pertanyaan, karena pertanyaan tanpa mencari jawaban. Selalu berfungsi dari pertanyaan tanpa mencari jawaban, nanti semesta dengan awareness kita akan menemukan sendiri apa yang ingin disampaikan kepada kita. Oh, jadi salah satunya untuk kita tidak terjebak dengan story, kita selalu hadir dengan bertanya, begitu ya istilahnya ya. Jadi kita selalu bertanya ya tentang hal-hal yang kita hadapin lah saat itu. Jadi yang tadi di awal tadi tentang present, lalu kita juga IPOV, lalu kita juga tidak mau validkan itu ya istilahnya, kita tidak perlu mengamini, itulah bahasa awamnya. Lalu kita juga tidak kita menghadirkannya, semua menghadapinya dengan sebuah pertanyaan. Luar biasa banget Kak Siska. Dan tadi juga sudah disinggung tentang ini, berarti artinya kalau kita sudah melakukan itu, kemerdekaan diri kita sudah oke gitu ya. Yes, ketika kita tidak mau terjebak dengan cerita orang dan kita bisa memilih pilihan kita yang mana yang lebih works, itu sangat memerdekakan. Karena kitalah yang menentukan langkah hidup kita. Kita punya banyak banget pilihan dan kita yang memutuskan apa yang akan kita pilih. Oke. Kak Siska, ini pertanyaan terakhir ini sangat menggelitik, tiba-tiba muncul dalam pikiran saya tadi, karena mendengarin penjelasan itu bikin saya pengen tanya banyak, tapi ya karena memang sudah dibatasi oleh waktunya, saya cuma mau menanyakan satu hal saja ini. Dalam realita Kak Siska sudah banyak belajar tentang akses ini ya, banyak tools yang Kak Siska pelajarin, salah satunya adalah story ini. Mungkin bisa ceritakan pengalaman pribadi Kak Siska, story apa yang waktu itu setelah kenal akses, jadi menyadari story ini sudah nggak worth buat aku. Mungkin boleh cerita. Karena teman-teman sobat ceria ini biasanya suka dengan pengalaman pribadi teman-teman yang hadir di sini. Oke, silakan Kak Siska. Salah satu story yang saya memilih untuk lepaskan adalah ketika hidup itu adalah perjuangan. Itu kayak harus berdarah-darah gitu kan, perjuangan berjuang. Bagaimana jika hidup itu adalah sebuah petualangan yang kita bisa jalani dengan ease, joy, and glory. Nah, disitulah kemerdekaan kita. Ketika your point of view create your reality. Jadi ketika kita mempunyai point of view tentang hidup, itu bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, ya terjadilah seperti itu. Oke, luar biasa. Teman-teman semuanya, sahabat ceria, kalau umpamanya nanti teman-teman ingin tahu lebih banyak tentang akses ini apa ya, karena akses ini toolsnya banyak, tidak hanya akses bar saja gitu ya. Nanti silahkan kunjungi di www.hidupceria.com ya. Jadi teman-teman bisa kunjungi di website kita, nanti teman-teman akan tahu di sana ada jadwal praktisi-praktisi kita, jadwal fasilitator-fasilitator kita dengan kelas-kelasnya. Dan kalau pamannya nanti mau hubungin Kak Siska, bagi teman-teman yang ingin sekedar konsultasi atau sesi bars dengan saya atau ikut kelas Akses Bars, bisa kontak saya di IG saya francisca.access. Oke, luar biasa. Teman-teman, cukup sampai di sini. Sebenarnya di kepala saya itu masih banyak pertanyaan ya, tapi karena memang dibatasi oleh waktu, kita cukupkan saja di sini. Dan buat teman-teman yang masih penasaran, silakan kontak Kak Siska langsung di IG-nya tadi, atau teman-teman juga bisa kunjungi di websitenya Hidup Ceria. Oke, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Terima kasih Kak Siska. Thank you.